Kedengaran nggak suara saya? Beneran, Pak. Kedengaran nggak? Kedengaran. Dengar, Pak. Halo, kedengaran nggak? Dengar, Terdengar, Pak. Pak. Sekarang kedengaran ya? Ya. Ya. Pokoknya nanti rekodnya nggak kedengaran ya. Takutnya. Sekarang kita masuk materinya dulu pertama. Sama buku ajarnya ya. Ini materi kita untuk satu semester ini ya. Sebenarnya saya sudah merencanakan untuk tambahan microcontroller ya. Cuman nggak sempat, belum sempat saya ini kan ya. Ya, mikroprosesor. Sebenarnya dia gabung dengan microcontroller. Kalau sekarang tuh microcontroller ya Arduino itu yang paling itu ya. Jadi kalau sempat saya tambahkan, kayaknya agak berat belum ininya ya. Itu kita praktekkan di lab sebentar. Nah, di sini nanti materinya, rencananya satu semester ini 3 SKS ya. Penduluan ya yang kuliah hari ini kita ya. Karena sejarah mikroprosesornya lebih banyak ke sejarahnya ya cerita. Kemudian baru nanti minggu kedua tuh nanti arsitekturnya. Nah, itu dasarnya di situ ya. Jadi mikroprosesor ini memang agak kuliahnya agak membosankan ya karena itu hardware kita pelajari sangat detail. Makanya tidak banyak orang yang apa yang memusatkan perhatiannya ke hardware terlalu detail gitu ya. Apalagi nanti pemrogramannya adalah pemrograman bahasa tingkat rendah. Nah, nanti makanya ada harus arsitekturnya kita ketahui sehingga berbeda mikroprosesor itu berbeda arsitekturnya pasti nanti ya. Sehingga bahasanya juga akan berbeda. Model pengelamatan juga tidak akan sama karena nanti register-registernya juga berbeda. Beda dengan bahasa tingkat tinggi, ya dia dipakai di mesin mana saja dia itu akan sama karena nanti ada penterjemahnya, compilernya ya. Ini sih tidak, ini bahasa mesin, bahasa tingkat rendah ya. Yang penyusunannya sangat detail dan satu-satu. Ini nanti baru perpindahan datanya gimana dari model pengelamatan tadi nanti perpindahan data karena dia akan selalu memindahkan data dari satu memori ke register atau register ke memori atau register ke register gitu ya. Kemudian isinya ini nih sebenarnya aritmatika dan istilah logika. Istilah komputer itu matematika dan logika. Nah kita udah belajar logika dasar sampai counter ya itu secara hardware. Kalau sini nanti dikombinasikan hardware dan software. Kemudian instruksi pengontrolan program. Sama seperti bahasa tingkat tinggi, dalam program itu tidak selalu harus urut setelah baris pertama, kedua, ketiga, seterusnya, tapi dia bisa lompat, bisa balik lagi, gitu ya. Nah, ini dia kontrolnya nanti di sini. Jadi kalau bahasa tingkat tinggi cabang sama loop, gitu ya. Jadi dia bisa tidak harus urut ke perintah berikutnya tergantung dari pengontrolnya nanti apa, kita lompat kemana atau pergi kemana, tidak harus dengan tentu ada syaratnya nanti. Ini contoh-contoh pemrograman bahasa assembler. Nah, yang 8 nanti hardware-nya. Itu hardware, makanya nih yang prosesor tingkat dasar nih ya. Awal 8086 atau 80 dan sampai 8088. Kalau sekarang itu kan sudah menggunakan core sampai i7 ya. Core-nya lebih dari satu. Kalau ini masih core yang satu, ininya masih 8 bit ya. 8 belakang ini menunjukkan 8 bit. Nanti kalau sempat nanti antar muka. Karena mikroprosesornya tidak akan bisa bekerja sendiri. Beda dengan microcontroller. Controller itu sudah seperti komputer, cuma untuk fungsi-fungsi tunggal gitu ya. Umpamanya dia untuk mengontrol alat sesuatu tidak bisa mengontrol yang lain karena diterbatas, tetapi sudah lengkap. Kalau itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia memorinya ini belum ada di sini. Nah untuk antar peralatan hardware itu nanti ada namanya antar muka atau interface. Supaya bisa koneksi. Bisa koneksi ke memori, bisa koneksi ke peralatan I/O. I/O itu seperti keyboard, printer, layar gitu ya.
Kalau memori dia seperti hard disk, kemudian CD-ROM atau flash disk seperti itu dia nanti. Ada antarmukanya ada interface sendiri. Nah, kalau mikrokontroler dia sudah ada di sini seperti komputer dia lengkap. Memori sudah ada, interface sudah ada, I/O-nya sudah disediakan, tetapi dengan kemampuan terbatas. Kalau ini kemampuannya sangat sangat luas ya, tetapi makanya disebut nanti multi purpose. Bisa dia bekerja untuk apa saja yang berbeda-beda, tapi dia memerlukan peralatan-peralatan lain, tidak satu. Makanya kita bahasanya di sininya nanti baru nanti antar mukanya. Nah inilah materi yang akan kita bahas nanti. Yang cukup lama nanti ininya ya. Ini materinya sudah dikirimkan. Ini bukunya bisa diambil yang lain ya. Saya banyak ngambil dari yang pertama ini. Kita mikroprosesor. Karena ini sampai penjuru 3. Nah kebanyakan buku-buku itu dia hanya awal-awal komputer awal saja dia ya. Ini kita bisa. Karena nanti berbeda pemrograman juga berbeda nanti. Untuk berbasiskan apa namanya operating sistemnya berbasiskan DOS gitu ya, apa berbasiskan Windows. Windows juga dua. Windows sampai Windows XP nanti atau nanti Windows 7 ke atas. Akan berbeda cara pemrogramannya. Cara kerjanya juga berbeda. Nah, ini kita mulai dari yang dasar. Nah, ini sama seperti biasa ya. Ada tugas, nanti kasih tugas, PR, kemudian UTS yang terjadwal. Ini kita offline nanti, UTS dan UAS. Kuliahnya separuh online, separuh offline. Nah itu materi udah saya kirim ke situ ya, ke portal. Tinggal diambil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Mungkin sini agak cepat saja nanti ya, karena apa namanya, ini hanya banyak ke ceritanya saja. Nanti baru kita akan apa namanya ambil untuk minggu depan baru kita akan masuk ke isinya. Makanya gini kita nggak apa-apa tidak apa namanya tidak zoomnya tidak full ya. Yang pertama ini agak cepat gitu ini nanti ya karena cukup banyak namanya apa ya lebih banyak ke sejarahnya ya untuk sesuatu terjadi awal-awalnya yang intinya nanti dua juga ya seperti apa namanya komputer yang dikenal di masyarakat. Dulu awalnya banyak, tapi yang karena persaingan pasar, akhirnya mereka yang kalah itu lebih banyak ke microcontroller. Nah, di microprosesor itu umumnya ada dua nanti karakteristik apa namanya arsitektur Intel sama Macintosh. Ya. Ini yang untuk masa depan microprosesor gimana itu sangat susah ditebak. Dulu sempat orang terlalu rendah, ini ternyata kecepatannya tinggi perubahannya ya. Kemudian diperkirakan lagi ini sampai tinggi sekarang itu kan artificial intelligence itu AI gitu ya. Itu saya masih kuliah dulu tahun 90-an itu sudah ada ininya. Tapi baru akhir-akhir ini baru ininya ya kan boomingnya. Dulu sudah nanti akan diatur AI gitu kan, ternyata tidak seperti itu. Kadang prediksinya terlalu rendah, ternyata kecepatan perubahan komputer itu tinggi ya. Kadang-kadang terlalu tinggi, yang diharapkan tinggi ternyata dia tidak tercapai yang begitu kan. Dulu tahun 2000 abad 21 itu katanya sudah serba AI, ternyata awalnya kan 2020-an baru mulai ya. Itu cerita awalnya prediksi komputernya. So, ini sebentar ini bagian kedua nih ya, bagian pertama dulu ya. Bagian pertama dulu. Ini deh ya.
Ini tadi udah kesini tadi dia. Tujuannya nanti ini, ya sebagian kita pelajari bit gitu ya, waktu di dasar rangkaian digital ya. Mana komputer itu akan terpakai nanti karena dia komputer yang sekarang itu adalah komputer digital. Itu ada komputer analog ya. Kemudian apa itu byte? Kemudian data, sistem memori nyata, sistem memori. Nah, ini nanti model prosesornya nanti ya, prosesornya. Ada dia memori nyata yang mungkin kalian nggak kenal lagi sekarang, dulu dia akan sebut operating system DOS ya. Jadi dia menunjuk memori memang sesuai dengan apanya ya, hardware dengan itunya sama. Tapi dia terbatas, kemampuannya terbatas. Maka nanti ada untuk sistem memori terproteksi. Kalau memori nyata itu benar-benar tempatnya ditempatkan masing-masing. Mana untuk operating system, mana untuk program, mana untuk data. Terbatas terbatas. Kemudian ini mulai bebas memori modul terproteksi. Windows 31 sampai XP. Windows 7 ke atas ini dia nanti sistem modul split nanti ya. Tiga sistem. Itu yang kita kenal yang Windows sekarang. Jadi memorinya tidak harus urut lagi. Ini tujuannya nanti diagram dari tugas dari masing-masing. Ada cepat aja yang bisa dilihat nanti ya. Nah ini yang penting sebagian kita pelajari. Kode ASCII bilangan floating point ya. BCD binary code decimal. Nah ini nanti yang di data daripada prosesor itu saja. Binar ya. Yang komputer kenal benar binar. Ini adalah untuk mempersingkat penulisan dalam program. Tapi nanti dia tetap dikonversi ke binar. Sejarahnya nggak kalau kita ini kan ya, kita lihat aja awalnya dulu 500 tahun sebelum Masehi gitu ya. Orang sudah memikirkan gimana membuat alat bantu. Nah, komputer kan alat bantu, makanya dari namanya compute ya, komputer itu berhitung ya. Sebenarnya awalnya untuk menghitung. Nanti akan kita lihat komputer awal. Nah, gimana untuk menghitung? Karena kebutuhan manusia yang membantu. Jadi nanti mulai ditemukan abacus, ini nanti jauh ya setelah itu kalkulator mekanik pertama. Gunanya nanti untuk persediaan, karena ini di negara subtropis ya, karena mereka kalau negara kita ya tropis ya, masalah pangan itu nggak terlalu masalah. Hanya 2 musim ya, musim hujan pun tetap ada tumbuhan yang hidup. Sedangkan di daerah subtropis itu pada musim salju nggak bisa. Makanya persediaan makanan itu adalah pada saat selain musim salju dikumpulkan. Sehingga pada saat musim salju ya paling mereka berburu ya. Tumbuhan-tumbuhan nggak bisa hidup. Sehingga mereka menyimpan stok pangan sama waktu itu ya, awalnya itu. Makanya peralatan itu memang awalnya ketemu di daerah-daerah yang musimnya terbatas gitu ya. Nah, ini jauh setelah itu, hampir 2000 tahun lebih ya. Jadi baru dia menciptakan kalkulator. Tapi secara mekanik, jadi pakai gear ya. Seperti kalau ada itu apa namanya, penghitungan orang kalau orang apa menghitung tasbih yang itu ya, itu plate, berarti kan dia seperti itu. Plate 1 yang angka satuannya dulu sampai 9, nanti berputar gear yang kedua. Nanti setelah 99 baru gear yang ketiga dan seterusnya gitu ya. Yang awalnya hitungan buatkan gitu ya. Tapi waktu itu kan belum ada listrik ya makanya ini pakai mekanik. Ini orang yang menemukan ini Blaise Pascal. Itu ada nanti program yang namanya Pascal. Sempat populer dulu. Karena waktu itu program itu orang menggunakan BASIC. Di BASIC itu kita tidak bisa membuat program eksekusinya. Program masa tinggi ya. Itu. Dulu dia include dengan DOS-nya. Sehingga kalau kita mau program BASIC, kita masuk dulu ke DOS. Jadi untuk bikin program, kita masuk dulu ke program sumbernya. Jadi tidak ada program eksekusi seperti bahasa C kita kemarin C++. Dan di Pascal ini sudah mulai dia program eksekusi. Tetapi masih terbatas. Kalau untuk hardware masih orang menggunakan bahasa tingkat rendah. Nah, sekarang dengan bahasa C++ itu dia bisa hampir semua kemampuan bahasa tingkat rendah itu bisa dibuat.
Walaupun tidak 100% ya, cuma sedikit lagi. Ini awalnya dulu. Jadi gimana kita ada peralatan yang membantu kita. Apakah itu menghitung dan lain-lainnya ya. Apalagi dulu tuh orang kan jalan itu kalau di darat ya menggunakan hewan ya, menggunakan kapal. Gimana mereka? Jalan belum ada waktu itu. Kalau di darat ya. Jadi mereka menggunakan bintang sebagai patokannya. Nah, gimana dia untuk menghitung? Dibuatkanlah peralatan-peralatan. Makanya dulu awalnya emang banyak dari kalau dulu kan raja-raja ya, raja kerajaan atau tentara yang membutuhkan. Dan mereka tidak tersesat atau bisa mendapat jalur yang lebih pendek. Itu gunanya dulu. Kemudian baru setelah tenaga uap, revolusi industri ya, baru mulai dibuat lagi komputer mekanis. Ya. Sampai dia 1000 angka desimal 20 digit. Nah, gitu. Itu masih kuat. Jadi uapnya mati, komputer juga mati. Belum ada penyimpanan memori ya. Baru abad ke-20 ya, baru mulai menggunakan memori yang menggunakan kartu berlubang. Sehingga awal-awal komputer itu nama orang itu harus bisa pemrograman. Terus sekarang kan tidak. Karena kita program aplikasi tinggal jalani gitu ya, tidak perlu pemrograman. Kalau dulu orang untuk menjalankan aplikasi, dia bikin programnya dulu. Dari sistem berobang itu tadi ya, di rangkaian digital kita bahas juga ya. Seperti untuk tenun awalnya kan, nah, ini tidak memorinya. Disusun dan komputernya sangat besar. Tapi dia karena awal-awal karena teknologi masih terbatas ya sehingga nanti kemampuan juga terbatas. Sampai nanti perkembangannya setelah ditemukan bahan semikonduktor, itu baru sangat pesat perkembangannya. Nah sebelum semikonduktor juga menggunakan dia tabung hampa untuk transistornya gitu ya. Untuk mesin diperlukan lebih dari 50.000. Nah, sangat besar ukurannya dulu satu komputer itu adalah gedung. Nah, setelah munculnya listrik nanti, Faraday 1800-an ya. Nah, di sini mulai orang bisa menghasilkan motor listrik. Kalkulator mekanik dan Pascal tadi sudah bisa. Itu setelah bertahan sampai tahun 70-an, 1970. Karena sudah menggunakan listrik sudah ada. Ya, awalnya miskin karena register, sekarang masih ada sebagian kayak komputer ada layar adinya, cuman kan kertasnya kecil ya, gitu. Masih ada orang yang ketik-ketik gitu. Sekarang udah ganti komputer semua. Ini masih ada yang menggunakan makanan kebiasaan ya. Misalnya kalau di toko-toko seperti yang kecil besar ya, sekarang orang yang kecil aja sudah pakai. Jadi memorinya. Ini mesin register. Itu terbatas ya, biasanya untuk menghitung. Karena namanya cash register. Ini awal komputer perusahaan besar dunia nanti lahir dari sini. Nah, Amerika Serikat pada tahun abad ke-19 awalnya, 1896 itu sudah membuat perhitungan sensus penduduk mereka dengan menggunakan peralatan komputer bisa tersimpan ya. Sehingga mereka sekarang itu pemilu mereka satu hari kelar karena mereka sudah menggunakan pemilu elektronik ya. Kita tidak mencoblos kayak kita elektronik langsung kehitung. Nah di Indonesia sebenarnya sudah ada, ITB sudah buat, cuman orang kita nggak percaya. Oh nanti curang lagi. Sekarang aja yang perhitungan manual saja disebut curang, apalagi nanti elektronik. Oh itu yang perhitungan elektronik itu ada apa namanya algoritmanya diakalin bahwa akan apapun inputnya akan memilih calon tertentu gitu kan. Nah itu orang kita kan. Amerika 1896 mereka sudah buat. Program ini ya perusahaan ini nanti yang membuat menjadi komputer terbesar nanti ya. Walaupun sekarang mulai hilang lagi. Namanya IBM nanti. Karena 1896 menggunakan peralatan elektronik. Waktu itu belum ada bahan apa namanya semikonduktor. Pakai tabung hampa. Ini dia nanti jadi IBM. Ini masih sistem kartu berlubang itu ya. Jadi mulai menghitung sensus penduduk. Walaupun dia belum terlalu banyak kan. Tapi sudah jutaan itu, 20 juta ya.
Karena Amerika itu adalah urutan ketiga di dunia. Setelah apa namanya Indonesia 4 ya. Cina, India, Amerika, Indonesia, baru Rusia. Dulu Rusia itu waktu Soviet masih nomor tiga malah di atas Amerika. Sekarang kena pecah. Nah, udah dihitung kan pakai mesin. Indonesia sekarang masih manual untuk pemilunya, makanya dibutuhkan waktu 35 hari baru kelar. Amerika 1 hari dia ketahuan siapa yang menang. Tidak ada yang protes. Indonesia yang manual saja protes mereka kan. Curang lah. Kalau yang hanya sebagai pembanding itu yang elektronik itu kan, ini nanti arahnya ke apa calon tertentu. Nah, susah orang kita. Terlalu bawa curiga kan. Makanya yang diakui itu nanti kan yang manual. Nah, Amerika itu 1 hari pemilu langsung ketahuan karena dia mereka elektronik ya. Di situ nanti dia mulainya. Kemudian pada Perang Dunia Kedua itu sudah ada juga. Ini orang Jerman ya. Dia sudah menghitung komputer. Dan mereka keburu kalah ya, keburu kalah perang. Kalau enggak mungkin orang Jerman. Karena mungkin teknologi mereka itu lebih canggih ya. Seperti mereka sudah bisa bikin roket, rudal. Cuman waktu itu disebut pesawat tanpa awak deh ya. Simpel sebenarnya rudal. Menggunakan komputer ya, Z3. Yang dimana negara lain belum ada. Dimana mereka keburu kalah ya. Akhirnya ya frekuensinya masih sangat rendah ya. 5. Kalah sama frekuensi lampu kita yang 50 Hz. 1/10 ya, 5 Hz. Tetapi waktu itu canggih, ukuran sangat besar ini ya. Baru 5 Hz, 5,33 Hz kepatan. Nah, sekarang sudah giga. Giga itu, mega itu juta, miliaran ya, miliaran. 1/9 detik. Itu kan giganya pada puluhan ya. Awal-awalnya dulu. Jadi kembangkan tahun 36. Sedangkan Perang Dunia Kedua itu 42 ya, 42. Di Eropa udah mulai 30-an lama itu ya. Yang awalnya. Tetapi waktu itu ya dipergunakan untuk keperluan perang. Karena waktu itu memang dalam keadaan perang ya. Nah, kemudian setelah ditemukannya tabung hampa atau ini cuman dia memerlukan listrik yang besar. Sehingga disebut Colossus karena besar ukurannya ya. Karena apa, tabung hampa itu besar dan memerlukan listrik yang besar dan mudah putusnya gitu ya, rusaknya. Dan belum ininya menggunakan apa namanya kabel-kabel ya untuk ini. Enggak, ini kita 10 menit lagi ya, nanti kita tutup setelah 10 menit ya. Minggu depan kita sudah menggunakan Zoom yang biasa. Ini dia. Dulu mesin ininya Enigma itu adalah mesin penyandian. Sehingga dia, walaupun beritanya itu diterima oleh musuh, dia tidak bisa baca. Tidak mengerti artinya maksudnya. Bisa dibaca tapi artinya nggak jelas. Nah inilah yang, itu ada filmnya di YouTube itu gimana orang Amerika atau sekutu waktu itu bisa memecahkan ini. Caranya ya dengan membajak satu kapal, apa mereka itu kapal selam ya, sehingga mereka dapatkan mesin ini baru dipelajari. Dan ternyata konversinya itu sederhana. Nah awalnya mulai kebongkar itu adalah karena Jerman itu atau Hitler itu ya, jadi mereka selalu mengagung-agungkan Hitler. Sehingga ada kalimat yang setiap apapun berita itu ada yang sama. Seperti hiduplah Hitler, kayak itu bahasa Indonesianya ya. Sehingga orang mengikut setiap ini ada yang sama nih. Akhirnya terjemahkan, bisa orang memecahkan. Berarti yang kalimat yang lain berarti konversinya seperti itu. Jadi konversinya itu setiap pengiriman itu berbeda-beda. Sekarang umpamanya A diganti dengan Z. Besok B diganti dengan Z gitu ya. Yang lainnya ikut mengikuti gitu ya. Pergantiannya umpamanya yang huruf pertama diganti dengan huruf kelima, pasti huruf kedua dengan huruf ke-6 dan seterusnya gitu ya. Akhirnya nanti kalau orang yang baca jadi kacau kan. Tetapi ada kalimat yang selalu ada seperti tadi hiduplah Hitler, kan selalu gitu ya kalau lihat film-film zaman dulu itu. Sehingga ini kalimat apa? Akhirnya terima itu. Akhirnya yang lain akan ketahuan. Walaupun nanti untuk memecahkan aslinya mesin ini dapat diambil contohnya dulu, baru dipecahkan.
Akhirnya terbongkar lah setiap rencana daripada Jerman. Jadi salah satu kekalahan Jerman itu karena informasi mereka sudah kebaca. Padahal mereka nggak tahu itu udah kebaca sama orang. Sebelumnya mereka yakin kan, ini kalaupun dapat bahasanya juga kacau itu gitu kan. Tapi akhirnya dapat. Nah, waktu itu makanya mulailah komputer itu awalnya adalah komputer khusus ya. Satu komputer digunakan tadi rencananya untuk sensus gitu ya. Kemudian untuk menghitung apa lagi satu komputer bukan seperti sekarang. Satu fungsi khusus. Nah, karena mahal waktu itu. Kalau untuk menghitung umpamanya keuangan saja gitu. Yang awalnya nanti. Ukuran sangat besar ya, awalnya lebih ke kalkulator. Jadi dari 17.000 tabung vakum. Beratnya 30 ton. Man. Operasinya hanya 100.000 per detik. Udah. Panjang kabelnya sampai 500 mil. Sangat besar. Programnya dirangkai dengan kabel-kabel yang menghubungkan kabel-kabel. Sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dan orang untuk menjalankannya harus orang mengerti. Nah, karena tabung hampa tadi mudah diputus ya. Bahannya mahal, listriknya mahal. Tapi waktu itu sudah canggih itu ya. Baru setelah Perang Dunia Kedua, semikonduktor ditemukan, baru perkembangan IC dan seterusnya itu berkembang. Kemudian ada sistem. Kita akan mempraktikum nanti IC yang salah satunya adalah TTL ya. Kita apakah nanti praktekkan di lab nanti. Walaupun dengan tetap menggunakan simulasi sebagian ya. Nah itu kalau yang pengukuran besar listrik kemarin kepakai lagi ya programnya ya. Masih. Bolehlah berkembang komputer dengan cepat mulai berkembang. Awalnya 4 bit nih. Nah, belum komersil ya. Masih masih lab. Kemudian baru yang komersil itu 8 bit. Bahasa pertamanya bahasa mesin sebenarnya. Yang dia kenal hanya 0101 kode binar ya. Kode binar itu kalau sebelumnya. Sehingga bahasanya susah. Nah, ini yang mengembangkannya. Yang penembak tersebut nanti dia penyimpanan ke memori, ke program tadi. Bisa dipanggil lagi, tidak hilang dalam satu. Disebut nanti bahasa assembly. Nah, ini yang bahasa paling susah. Contohnya nanti menjumlahkan add gitu kan. Ini bisa nih 0101. Nanti ini udah assemblernya udah lebih ke manusia ya bahasanya. Bahasa mesin itu ya dia add itu ini kodenya. Kemudian perintah apanya bilangannya berapa, datanya berapa, semuanya sama. Sehingga nanti akan sangat mirip antara perintah dengan data. Nah, baru muncul bahasa assembler. Ini bahasa mesin ya, assembler, sehingga ada perbedaan data dengan perintah. Tapi masih sama dengan ini urutannya ya. Bedanya untuk perintahnya sudah menggunakan huruf. Nah, tapi nanti muncul bahasa-bahasa tingkat tinggi, Fortran, ini sempat populer dulu orang-orang teknik ya. Kalau basic itu terbatas, kalau tidak ada bahasa program eksekusinya ya, itu basic harus program basic dulu, baru hasilnya. Misalnya Fortran, itu mempunyai program eksekusi. Tapi tidak punya editor sendiri, editornya tempat lain. Kalau basic punya editor sendiri, ya, IBM. Di muncul bahasa tingkat tinggi sampai nanti C++ dan sebagainya. Nah, ini bahasa yang awal dulu, basic. Itu baru Visual Basic dan sebagainya. Ini dia paket dengan OS dulu basic. Nah, kalau ini terpisah. Pascal tadi ya. Sekarang sudah ke Windows. Nah, itu saja dulu kita sebagai pengantar. Besok kita masuk ke strukturnya. Yang lain tinggal dibaca ya, dibaca saja ya sebagai pengetahuan ya. Untuk sejarahnya lah ini ya. Ini nggak terlalu penting, tapi kita sebagai alat teknik harus tahu. Secara umum ya, nggak perlu detail. Contoh-contoh bahasa. Ini awal tadi 4 byte, kemudian instruksinya hanya 45 biji, 45 instruksi. Hanya 50 kilo, 50.000 instruksi per detik. Bandingkan yang sekarang. Lambat dari ini tadi ya. Cuman ini kan 30 ton, ini kecil ya. Ini sudah kecil. Jauh lebih kecil ya. Kalau ini tonan, ini cuma berapa kilo. Belasan kilo cuman.
4 bit. Nanti berkembang ke 8 bit nanti. Awalnya ini Intel dan Macintosh ya. Intel kepala 8, sedangkan Macintosh dia kepala 4. Sorry ya, bedanya. Nah, sekarang arsitektur itu 2 itu saja. Walaupun pabriknya beda-beda ya, bukan Intel, tapi arsitekturnya ini atau ini. Ini kalau sekarang komputernya Apple. Nah, ini yang di luar Apple ya. Dia berbeda penyimpanan datanya, kita lihat, bahas nanti. Rencana penyimpanan datanya ini kan Motorola, 08, sekian. Motorola C itu corporation. Ini dulu awalnya banyak ya. Sekarang tinggal ini Intel dan Motorola. Yang lainnya dia pindah ke IC microcontroller. Ini yang lagi sampai sekarang. Ini aja yang berkompetisi sekarang. Arsitekturnya ya, yang lain dia ngikutin Motorola atau Intel. Jenisnya macam-macam ya. Yang awal dulu Zilog ini juga dulu awal terkenal untuk microcontroller awalnya. Waktu Motorola dan Intel lebih fokus ke prosesor, dia lebih ke sempat terkenal dulu Zilog ini. Cuman microcontroller. Kemudian yang dari 4 bit ya, atau masalah apa nanti baru lebih cepat 10 kali lipat. Ini dimulai TTL yang nanti kita bahas. Yang kita pakai nanti di lab ya. Dan transistor logic. Dan juga nanti CMOS ya. Mulai 85, mulai 8 bit ya. Nah, 8 bit ya. Kecepatan lebih tinggi, 700 ribuan per detik. Inilah mulai sangat mendunianya komputer waktu itu ya. Mana penyimpanannya masih menggunakan disket. Hard disk itu masih jarang ya, sangat mahal. Ini perusahaan besar yang sekali besar. Harusnya ukuran besar ya, kapasitasnya kecil. Sekarang kan kalah sama flash disk sekarang. Sempat Willow itu dulu ya, 5 besar. Tapi sekarang dia sudah habis lah ya. Nah, ini yang prosesor 8 bit ke atas nanti ya. 8 bit, mulai 16 bit, 32, 64. Nanti yang 128 belum sebanyak yang 64 ya. Sekarang rata-rata 64 bit. Cuman core-nya lebih dari 1. Nah, itu ya. Nah, mungkin sampai di sini aja kita yang untuk apa namanya? Untuk pengantar ya, bisa dibaca.